Yes, smart viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Alright, masih bersama dengan Pak Antoni dari Waku. Oke, Ya. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol mengenai pemesanan dan lain-lain. Nah, Pak, ini kita mau ngomongin mengenai kisah-kisah yang paling bisa kita ambil dari Bapak ini mengenai inspiratifnya. Tadi Rido ada pertanyaan titipan apa, Dok? Iya nih, boleh dikasih tahu tips-tips and trick dikit aja. Kalau banyak nanti kita jadi kompetitor ya. Dikit aja. Gimana tips and trick untuk membangun startup apalagi di bidang kuliner gitu. Iya. Boleh ya. Tapi tanpa rahasia dapur ya. Iya. Oh iya, jangan dong. Enggak, just kidding. Ide itu murah kok. Tergantung bisa implementasi atau enggak ya. Kreatif ya. Iya benar. Ya jadi yang mungkin bisa kita share ke smart viewers, ke teman-teman, mau itu pun bisnis kuliner, mau itu startup, mau itu bisnis profesional, membantu orang tua atau sendiri, itu yang saya pelajari selama ini dari buku-buku mentor saya, itu pokoknya sama sih. Pokoknya yaitu yang kita pelajari ada 5. Yang pertama yaitu timing, waktunya. Apakah yang sedang kita pikirkan ini cocok untuk waktu era zaman sekarang? Ya, terutama ini penting banget karena COVID kan. COVID kita nggak tahu nih normalnya sampai kapan, mungkin 2 tahun lagi baru normal. Nah, itu perlu dipikirkan banget. Yang kedua itu lebih ke target marketnya. Jadi harus mengerti benar industrinya yang kita mau masuk ini, marketnya segede apa peluangnya. Karena kalau peluangnya kecil nggak seru teman-teman. Iya. Idenya nanti keren, siap semuanya, duitnya modal siap, tapi kalau yang pakai segitu doang mentok nggak seru. Betul. Nah jadi peluang marketnya harus gede. Terus kompetitornya kalian harus tahu siapa aja. Sebaiknya cari yang ada kompetitor. Itu artinya sudah terbukti pasarnya bagus, orangnya banyak, kita mau ikut masuk ke situ. Oke sih, nggak apa-apa sih kalau misalnya belum ada kompetitor, tapi benar-benar dipastikan research-nya mungkin harus lebih gencar dulu. Survei, nggak ilmu kebatinan doang kan. Jadi benar-benar orang mau pakai nih, mau pakai produk gua gitu. Nah, yang ketiga itu ide konsep bisnisnya. Jadi produk layanan yang mau kita tawarkan itu apa gitu loh. Jadi harus buat prototype, ya ngetes dulu lah. Tapi harus ada itu. Terus yang keempat yang paling penting itu tim. Penting banget lah co-founders ya. Tadi Mas Rido, Mas Teten ngobrol-ngobrol tentang startup ya, drakor ya. Drakor ya itu tim penting banget. Tim yang nanti nemenin kita di suka duka, baik itu yang karyawan nanti. Tim nomor 1 deh pokoknya di aset kalian. Terus yang terakhir, last but not least itu duit modal. Harus siap nih modal untuk mulai usahakan. Nah kalau saya sih pribadi, saya nyaranin harus siap modal setidaknya untuk 2 tahun. Nah kenapa kok 2 tahun, nggak cuma 6 bulan aja, 1 tahun aja? Karena kadang setahun itu nggak cukup. Betul. Karena kita lagi proof of concept, terus tiba-tiba udah menanjak rame, tapi ramenya duitnya tinggal 2 bulan doang. Habis itu masa tutup, belum tikar, kan sayang. Jadi banyak sekali startup atau perusahaan itu yang menang, menggeser-geser kompetitornya mereka bukan karena mereka produknya lebih bagus, karena mereka bertahan lebih lama. Betul. Jadi banyak yang lainnya padahal lebih bagus tapi nggak kuat, akhirnya gulung tikar dulu, ngurangin budget, ngurangin diskon. Nah sedangkan dia yang duitnya kuat ini jalan terus, diskon terus tiap hari. Ini ada kaitannya dengan itu ya, yang bakar duit lebih lama tadi bukan sih Pak Tony? Ya kalau memang mau bermain ke yang retail B2C itu harus ada budget yang untuk bakar duitnya gitu. Tapi sekali lagi itu tergantung industrinya ya, Mas Rido ya. Kalau contoh di kita yang mau ke B2B, perusahaan B2G, itu kita tidak perlu bakar duit. Kita lebih mainnya relasi, melihat ke portfolio, integritasnya seperti apa gitu. Ya jadi teman-teman itu sih 5 itu doang pokok yang perlu kita siapkan sebelum jos terbang lompat gitu. Luar biasa. Wah, jadi banyak nih anak muda nih ntar nih. Iya, amin. Nah ini kita kan bentar lagi mau masuk ini ya, bulan puasa. Nah biasanya dari Waku sendiri ada persiapan tersendiri nggak sih dengan puasa ini, atau misalkan seperti apa sih biasanya traffic pelanggan gitu, customer dari Waku sendiri?
Pasti. Jadi di bulan puasa kita siapin banyak menu puasa ya, baik itu takjil atau yang di paket. Terus hampers kita juga banyak, karena banyak perusahaan yang di bulan puasa menjelang Ramadan atau nanti Ramadan itu banyak sekali gifting kan. Itu juga cukup banyak. Kalau untuk traffic unik banget sih, justru bulan yang puasa ini naik. Naik. Trennya dari 2 tahun lalu dan tahun ini memang terlihat akan naik. Karena banyak sekali perusahaan yang biasanya tidak ada catering harian, tapi karena puasa mereka pengadaan untuk buka atau untuk takjil atau untuk menu catering. Nah, dari situlah kita mendapatkan ekstra traffic. Berkah ya. Jadi berkah. Jadi berkah. Oh, kalau ngomongin mengenai bisnis kuliner juga Pak, apalagi ini kan berhubungan dengan teknologi pemesanan mungkin dengan catering, selain di luar bulan puasa ada ya bulan-bulan tertentu yang memang jadi naik banget nggak sih Pak? Kalau untuk hari raya nggak, bulan puasa sama Ramadan aja yang fluktuasinya bisa cukup gede. Yang lainnya tidak terlalu terpengaruh. Nggak terlalu pengaruh ya? Tergantung dari kitanya sendiri. Oke, siap-siap. Nah, ini ngomongin mengenai masa depan kuliner juga nih Pak. Ini kan mungkin kalau buat yang tahun lalu gitu ya Pak, sebenarnya kan memang bulan puasa itu kan dekat banget, baru pas dari nabrak kalau misalnya harus COVID gitu kan, Maret. Jadi mungkin kalau bulan lalu masih pada nggak terlalu berasa ya Pak, kalau bulan lalu ya. Tahun lalu maksudnya. Nggak terlalu berasa ya. Nah, ini ngomongin ke depannya lagi, kira-kira di tahun 2021 ini Waku sendiri ada rencana-rencana atau strategi yang mungkin bisa diceritain nggak sih Pak, kira-kira yang udah pasti jalannya tuh nanti akan kayak gini, atau mungkin nanti ada ekspansi baru dalam waktu dekat yang bisa dibocorkan gitu Pak, kira-kira untuk tahun 2021 ini? Ya, tanpa membuka rahasia dapur. Oh iya. Yang pasti kita sampaikan sih, kita ekspansi secara area ya, Mas Devin. Oke, areanya. Jadi kita ada beberapa kota tier 1 yang udah kita incer lainnya untuk bisa ekspansi. Itu pasti. Terus segmen-segmen industri yang biasanya kita belum main ke daerah situ, kita mau hajar juga. Jadi contoh ada beberapa industri seperti apa ya, healthcare atau rumah sakit yang dulu kita mungkin tidak aktif, sekarang kita mau masuk ke situ. Terus inovasi produk ya, tadi tuh layanan. Jadi di tim kita ada tim kreatif, tim produksi yang dikepalain Bu Vera. Bu Vera itu Chief Creative Director-nya kita. Itu setiap bulan harus ada inovasi menu baru. Gitu. Setiap bulan atau setiap bulan harus ada, dan setiap beberapa periode harus soft launching gitu. Dan yang mungkin terakhir yang bisa saya share untuk teman-teman juga itu apalagi ya, tipe lini bisnis baru sih. Jadi mungkin teman-teman nanti di sini kalau udah yang membuat perusahaannya sendiri atau apa, itu kita harus pikir cari duitnya lagi gimana nih. Jadi contoh kita jualan ayam nih ya, tapi nggak boleh fokus di jualan ayamnya doang. Benar. Harus fokus cari lini bisnis lainnya nih. Kulit ayamnya dijualnya gimana nih? Bulu-bulu ayamnya nih sayang nih, mau diapain gitu. Cari celah lah ya. Cari celah, benar. Karena itulah entrepreneurship harus cari. Nah, sama di bisnis. Jadi kita terus putar otak terus, ini nambah duitnya gimana nih, revenue konsepnya supaya berapa. Ya itu sih Mas Nathan, Mas Rido, nggak peduli COVID atau tahun berapapun itu harus terus dilanjut. Iya. Nah, maaf sebentar. Ini ada. Bentar, tadi hilang. Kenapa background gue tiba-tiba hilang? Dah. Kamera ya. Iya dah. Nah ini kan ada ini ya, tahun ini rencananya Waku nih akan hadir di Asia Tenggara lainnya nih, di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ya, benar nggak sih Pak Tony? Ini ntar gue dapat ini lagi. Ya, ini ada pertanyaan titip. Ada pertanyaan titipan nih. Nah, boleh nggak kasih tahu negara apa aja nih kalau boleh tahu nih dibocorin nih? Kita mungkin jujur semuanya tergantung COVID, kecepatannya marketnya kan. Tapi kalau benar-benar dikasih jalan semua sesuai, negara pertama yang kita mau mungkin Vietnam.
Oke. Karena apa ya, sisi dari perusahaan, karyawannya, behavior perilakunya yang termasuk mirip dengan kita. Oke. Ya, semoga aja. Amin. Oke. Nah, Pak Tony, kalau misalnya untuk teman-teman nih boleh disebutkan lagi Pak, kira-kira sosial media dari Waku, terus websitenya apa? Ini karena buat teman-teman kan juga udah mulai kepo nih dan pengen pesen gitu. Itu kira-kira bagaimana sih? Adminnya siapa gitu ya? Kenal saya. Iya, thank you. Jadi teman-teman kalau bisa cek di wakuliner.com, itu di website ya. Terus saya saraninnya sih kalau mau sosmed, Instagram, kita paling aktif di Instagram. Instagramnya sama @wakuliner, udah gitu doang. Terus kalau mau cobain kita produk yang frozen food baru, itu di Happy Chicks Official, itu di Shopee doang. Dan lain-lainnya belum ada. Jadi di Shopee teman-teman cari aja Happy Chicks Official, atau Shopee juga kita ada Wakuliner juga. Jadi Shopee masukin Wakuliner, itu keluar tuh. Itu di situ yang jamu, frozen food, itu ada di semua. Nah, promo Happy Chicks itu ada buy two get one. Jadi murah meriah banget. Apapun itu produknya, teman-teman beli 2 gratis 1. Terus kalau yang di Waku itu seperti yang tadi saya sampaikan, kita ada menu puasa ini. Ada yang free takjil, atau ya nanti bisa dicek ya di web sama sosmed kita, harusnya lengkap. Oke, nah itu ya buat teman-teman Smartviewers yang lagi nonton, pokoknya nanti apalagi memang pada saat bulan-bulan puasa nanti mulai dikit lagi, itu nanti pasti akan ada beberapa menu-menu takjil gitu ya Pak, nanti yang baru gitu ya. Nanti bisa langsung dicek aja di sana, mungkin buat teman-teman perusahaan atau mungkin ada yang mau in-home dining juga bisa langsung cek-cek aja gitu. Yes, oke. Pak Antoni, terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama kita pada hari ini. Udah banyak insight banget nih dengan info-info, dan ini tentunya habis ini Pak Antoni masih ada banyak kerjasama lagi ya, masih ini lagi ya sama Binus ya, masih ada teaching lagi, jadi siapa tahu nanti ketemu gitu kan. Pasti ya. Gitu. Binus luar biasa lah Binus. Maksudnya kalian benar-benar membentuk entrepreneurs muda kan, salah satu visinya kalian, supaya semuanya punya usaha setidaknya. Jadi saya sangat mendukung banget untuk ini, dongkrak ekonomi Indonesia kan. Udah jadi mata kuliah wajib kita sekarang entrepreneur. Pak, iya Pak, udah jadi mata kuliah wajib gitu semua. Iya. Semua jurusan. Komunikasi aja, kita kan komunikasi ya, ada jurusan entrepreneur gitu. Makanya ada kadang-kadang anak-anak kayak, ada entre gitu. Tapi luar biasa Pak, memang kerjanya selama ini kita juga jalan-jalan aja terus gitu, entrepreneurship nggak ada yang kayak akhirnya berjalan dengan baik kok gitu. Pelajarannya juga memang akhirnya anak-anaknya diwajibin semua gitu, bagus lah. Ya pokoknya nanti siapa tahu kalau misalnya ada mahasiswa gitu yang komen kayak, aduh tugasnya kalau gini ya, itu mungkin ada yang dari Pak Antoni ya. Itu mungkin ada yang dari Pak Antoni yang usulin. Aduh, ya. Itu nggak ada hubungannya nih. Tapi terkadang saya sering sih ngasih tugas yang kadang meleset banget dari yang matanya, karena kelihatannya enggak deh nih. Saya pikirnya gitu kan. Kelihatannya nggak gini deh. Udah deh nggak peduli, kasih aja soalnya gitu. Nah, karena mungkin teman-teman bagus sih ada kelas entrepreneurship, karena mungkin kalian nanti kerja profesional pun, ikut orang pun, tapi jiwa entrepreneurship ini kebawa seumur hidup. Benar, dibutuhkan juga ya. Benar. Dibutuhkan banget. Di zaman sekarang itu udah jadi salah satu di lain papan sandang ya. Itu bisnis itu udah harus masuk lagi juga kayaknya. Oke, terima kasih Pak Antoni sekali lagi udah ngobrol-ngobrol sama kita. Sukses selalu, sehat selalu. Thank you for having me. Sehat, sukses selalu juga. Amin. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya tentunya kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak. Pasti ya. Oke, Smart Viewers juga thank you udah pada nonton pada minggu ini. Minggu depan kita akan balik lagi. Pokoknya jangan kemana-mana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.